Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Bu Hesti. Hari ini kita akan belajar materi tentang analisis data dan statistika. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Untuk menentukan nilai min, median, dan modus pada data tunggal. Yang kedua yaitu penerapan min, median, modus dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar ke min, median, modus, kita harus mengetahui apa itu data terlebih dahulu. Apa itu data? Apakah ada yang tahu? Mari kita belajar bersama-sama. Jadi, data merupakan sekumpulan informasi yang berupa fakta atau gambaran mengenai suatu keadaan yang diperoleh dari suatu pengamatan. Kemudian kita akan mempelajari nilai representatif. Karena untuk mengetahui nilai data, maka diperlukan nilai representatif. Apa itu nilai representatif? Nilai representatif adalah suatu nilai yang dipakai untuk mewakili karakteristik keseluruhan data. Terdapat 3 macam nilai representatif yang sering digunakan, yaitu min, median, dan modus. Yang pertama akan kita bahas adalah min. Ada yang tahu apa itu min? Jadi, min atau rata-rata dari suatu data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Berikut adalah rumus dari min atau rata-rata, yaitu jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Agar lebih memahami materi ini, mari kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal, nilai matematika 5 orang siswa masing-masing adalah 80, 60, 75, 100, dan 85. Berapa nilai min dari nilai matematika mereka? Mari kita jawab bersama-sama. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan jawabannya bersama kelompoknya masing-masing. Apakah sudah selesai? Mari kita bahas bersama-sama. Dari soal tersebut diketahui data nilai yaitu 80, 60, 75, 100, dan 85. Yang ditanyakan adalah min atau rata-rata. Untuk menjawab soal ini, yang pertama yang dilakukan adalah mengurutkan datanya, yaitu dari yang terkecil ke terbesar. Dari 60, 75, 80, 85, yang terbesar 100. Untuk rumus min adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah seluruh data yaitu 60 ditambah 75 dan seterusnya ditambah 100. Kemudian banyaknya data yaitu 5. Maka jumlah seluruh data adalah 400 dibagi 5. 400 dibagi 5 sama dengan 80. Jadi nilai min atau rata-ratanya adalah 80. Sampai di sini apakah sudah jelas? Ataukah masih ada yang ingin ditanyakan? Mau contoh soal yang lainnya? Baik, Ibu berikan contoh soal yang lainnya. Contoh soal lain, untuk mengawal mobil presiden diperlukan 5 motor polisi.
Motor-motor tersebut berjalan dengan kecepatan masing-masing 50 km per jam, 35 km per jam, 50 km per jam, 45 km per jam, dan 50 km per jam. Berapa rata-rata kecepatan motor tersebut? Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan jawabannya bersama teman-teman sekelompoknya. Baik, apakah sudah selesai mendiskusikan soal tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Diketahui data kecepatan motor yaitu 50, 35, 50, 45, dan 50. Yang ditanyakan adalah nilai min atau rata-ratanya. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lakukan adalah dengan mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu dari 35, 45, dan yang terbesar yaitu sampai ke 50. Rumus min adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh data yaitu 35 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 50 dan ditambah 50. Banyaknya data adalah 5. Maka jumlah seluruh data adalah 230 dibagi banyaknya data 5. 230 dibagi 5 sama dengan 46. Jadi, rata-rata kecepatan motor-motor tersebut adalah 46 km per jam. Dari penjelasan tersebut, adakah yang dapat menyimpulkan apa itu min? Ya, benar. Jadi, min atau rata-rata adalah jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah median. Apa itu median? Median adalah nilai yang terletak di tengah data setelah data diurutkan. Untuk rumus letak median terdapat dua. Jika datanya ganjil, maka letak mediannya adalah n plus 1 per 2. Kemudian jika data genap, maka letak mediannya adalah n per 2 dan n per 2 plus 1. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita berlanjut ke contoh soal. Contoh soal, diketahui sebuah data adalah sebagai berikut: 30, 50, 20, 70, 90, 10, 70, 50, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah berapa nilai min dari data di atas. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan jawaban soal tersebut bersama kelompok masing-masing. Apakah sudah selesai? Mari kita bahas bersama-sama. Dari soal tersebut diketahui terdapat data yaitu 30, 50, 20, 70, 90, dan seterusnya sampai 50. Yang ditanyakan adalah median. Untuk menjawab soal ini, diketahui dari soal tersebut yaitu ada beberapa data. Kemudian kita urutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu dari 10, 20, 30 sampai yang terbesar yaitu 120. Ada 13 data atau data ganjil, maka letak mediannya adalah n plus 1 per 2, di mana n-nya adalah 13 ditambah 1 per 2 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Mediannya terletak di data ke-7 yaitu 50. Jadi nilai mediannya adalah 50.
Dari penjelasan tersebut, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Mau contoh soal yang lainnya tidak? Baik, Ibu akan beri contoh soal yang lainnya. Data berat badan siswa kelas 7A adalah sebagai berikut: 43, 42, 45, 47, 46, 41, 44, 46 dalam satuan kilogram. Tentukan nilai median dari data tersebut. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut, kemudian diskusikan dengan kawan-kawan sekelompok masing-masing. Apakah kalian sudah selesai mendiskusikannya? Mari kita bahas bersama-sama. Dari soal tersebut diketahui terdapat data yaitu 43, 42, 45 dan seterusnya sampai 46. Yang ditanyakan adalah nilai mediannya. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan datanya dari yang terkecil ke data yang terbesar. Yang terkecil yaitu 41. Selanjutnya 42, 42, 43 sampai 47. Ada 10 data atau data genap. Maka letak mediannya adalah n/2 dan n/2 ditambah 1. Untuk n/2, n-nya adalah 10, maka 10/2 dibagi 2 sama dengan 5, dan n/2 plus 1, di mana n-nya adalah 10 dibagi 2 ditambah 1, yaitu 10 dibagi 2 adalah 5, ditambah 1 yaitu 6. Maka letak mediannya ini ada di data ke-5 dan ke-6, yaitu 44 dan 45. Selanjutnya, untuk mencari mediannya yaitu dengan cara data ke-5 dan data ke-6 dijumlahkan kemudian dibagi 2. Data ke-5 adalah 44 ditambah data ke-6 yaitu 45 dibagi 2 sama dengan 99 dibagi 2 sama dengan 49,5. Jadi nilai mediannya adalah 49,5. Dari penjelasan tersebut, adakah yang dapat menyimpulkan apa itu median? Mari kita simpulkan bersama-sama apa itu median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah data diurutkan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang modus. Adakah yang tahu apa modus itu? Jadi, modus adalah nilai yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Agar lebih mengetahui materi ini, mari kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal. Data nilai ulangan IPA pada sekelompok siswa adalah sebagai berikut: 75, 70, 70, 75, 65, 60, 70, dan seterusnya. Tentukan modus dari data tersebut. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan jawaban dari soal tersebut bersama teman-teman sekelompok. Apakah sudah selesai mendiskusikannya? Mari kita cek jawaban masing-masing.
Dari soal tersebut diketahui data yaitu 75, 70, 70, 75, 65, 60, 70, 80, dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai modusnya. Untuk menjawab persoalan ini, yang pertama kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu dari 60, 60, 65, 70, sampai seterusnya, sampai 90. Data yang paling sering muncul dapat kita lihat sendiri, yaitu 70, sebanyak 4 kali. Jadi, nilai modusnya adalah 70. Sampai di sini, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Mau contoh soal yang lainnya? Ibu beri contoh soal yang lainnya. Contoh soal lain adalah sebagai berikut. Berikut adalah data tinggi badan sekelompok siswa, yaitu 143, 142, 145, 147, 146, 142, dan seterusnya dalam satuan cm. Tentukan modus dari data tersebut. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan jawaban dari soal tersebut bersama kelompoknya masing-masing. Apakah sudah selesai? Mari kita cek jawaban masing-masing. Apakah sudah benar? Dari soal tersebut diketahui terdapat data tinggi badan, yaitu 143, 142, 145, 147, 146, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Untuk menjawab persoalan ini, yang pertama yaitu kita mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Dimulai dari yang terkecil yaitu 141, kemudian 142, 143, 144, 145, dan seterusnya sampai yang terbesar adalah 147. Dari data tersebut, yang paling sering muncul adalah 146 sebanyak 3 kali. Jadi nilai modusnya adalah 146. Dari penjelasan tersebut, adakah yang dapat menyimpulkan apa itu modus? Ya, benar sekali. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Agar kita lebih memahami materi ini, mari kita berlatih ke contoh soal yang lainnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini tentang min, median, dan modus. Sekian dari Bu Hesti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.